Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bu Ainun. Saya merupakan salah satu guru yang mengajar produktif akuntansi di kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya jangan lupa kalian mengisi absen terlebih dahulu di e-learning. Baiklah, materi yang akan Ibu bawakan kali ini yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi, sebelumnya kalian sudah belajar atau sudah menghafal tentang akun-akun yang ada di akuntansi kan? Nah, jadi akun-akun yang kalian hafal itu ada hubungannya dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi Ibu harap kalian harus benar-benar memahami konsep awal persamaan dasar akuntansi. Karena apa? Karena konsep persamaan dasar akuntansi ini akan memudahkan kalian dalam mengerjakan siklus selanjutnya dalam pencatatan akuntansi. Nah, apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi yaitu suatu pencatatan secara sistematis dan teratur yang membentuk keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaan. Nah, di mana kekayaan adalah harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Nah, sedangkan sumber kekayaan merupakan sumber yang diperoleh untuk mendapatkan kekayaan. Nah, biasanya sumber kekayaan itu terdiri dari, bisa jadi dari pinjaman atau berbentuk utang ya, ataupun modal sendiri. Jadi intinya persamaan dasar akuntansi ini dia menggambarkan keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaannya. Makanya dikatakan bahwasannya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu berasal dari sumber kekayaan yang terdiri dari utang dan modal sendiri. Nah, dari pengertian yang tadi Ibu jelaskan, nah maka muncullah yang namanya rumus persamaan dasar akuntansi, di mana coba kalian lihat di sini ada kekayaan sama dengan sumber kekayaan. Artinya apa? Bahwasannya kekayaan itu harus seimbang dengan sumber kekayaan. Misalnya, jika kekayaan berpengaruh, maka otomatis bisa jadi sumber kekayaannya juga berpengaruh. Nah, kemudian di sini ada Ibu buat harta atau aset sama dengan utang, liabilitas tambah modal. Nah, maksudnya di sini kekayaan itu bisa terdiri dari harta kan? Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwasannya kekayaan itu adalah harta atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Makanya di sini harta sama dengan sumber kekayaan. Sumber kekayaan itu bisa berasal dari pinjaman modal dari pihak lain atau disebut juga dengan utang ya. Dan ditambah modal. Modal di sini artinya bisa jadi dari modal sendiri. Oke, jadi di dalam persamaan dasar akuntansi ini kalian harus menghafal rumus persamaan dasar akuntansi ini, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai apa itu harta, kemudian apa itu utang dan modal. Ya, walaupun sebelumnya kalian juga sudah mempelajarinya di nama-nama akun kan. Nah, di mana harta di sini adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dinilai dengan uang dan mendatangkan manfaat pada masa yang akan datang. Nah, adapun contoh-contoh akun yang termasuk dalam akun harta itu ada kas, perlengkapan, kendaraan, peralatan, gedung, dan akun-akun yang lainnya. Nah, kemudian masuk ke utang. Nah, utang itu apa? Utang itu adalah kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena adanya pinjaman. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, bahwasannya salah satu sumber kekayaan untuk mendapatkan kekayaan itu adalah dengan utang ya, dengan pinjaman ke pihak lain, maka muncullah utang. Nah, biasanya utang itu akan nanti terdiri dari utang usaha, utang bank, dan utang gaji. Kemudian masuk ke akun modal. Nah, modal atau ekuitas adalah hak pemilik usaha dan pemegang saham atas harta perusahaan. Contohnya ada modal sendiri,
kemudian ada modal asing ya, dan modal saham. Nah, di sini berarti modal ini adalah hak pemilik perusahaan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam pengaruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. Kalian bisa lihat di layar, di situ ada 7 contoh transaksi yang berpengaruh kepada persamaan dasar akuntansi ya. Nah, yang pertama coba kita lihat di sini ada penanaman uang pemilik perusahaan atau dikatakan juga dengan penyetoran modal. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi? Maka aset bertambah dan ekuitas bertambah. Mengapa dikatakan aset bertambah dan ekuitas bertambah? Pada saat perusahaan menanamkan modalnya, otomatis kas bertambah kan, makanya dia aset bertambah. Dan juga ekuitas bertambah, otomatis modal juga bertambah. Nah, masuk ke contoh transaksi yang kedua, yaitu pembelian tunai. Di sini pembelian tunai misalnya pembelian perlengkapan secara tunai. Maka bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi? Yaitu aset bertambah dan mengurangi aset yang lainnya. Maksudnya di sini adalah tadi kan Ibu bilang contohnya seperti membeli perlengkapan secara tunai kan? Otomatis perlengkapan bertambah ya kan? Dan mengurangi kas. Itu yang dimaksud dengan aset bertambah dan mengurangi aset yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, transaksi pembelian kredit. Nah, itu seperti pembelian peralatan secara kredit. Bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi? Yaitu aset bertambah dan liabilitas bertambah. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena pada saat kita membeli peralatan secara kredit, otomatis peralatan kita bertambah kan, dan menambah utang. Makanya liabilitas bertambah. Nah, kemudian yang keempat, jenis transaksi penerimaan penghasilan. Nah, di sini bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi? Yaitu aset bertambah dan ekuitas bertambah. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena pada saat kita menerima penghasilan, pendapatan ya, otomatis kas kita bertambah, makanya aset bertambah, dan setiap terjadi penerimaan penghasilan atau pendapatan itu akan menambah modal kita, makanya ekuitas bertambah. Kemudian yang kelima ada pembayaran hutang. Nah, pada saat kita melakukan pembayaran hutang, bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi? Yaitu aset berkurang dan liabilitas berkurang. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena pada saat kita membayar utang, kas kita kan berkurang, makanya dia aset berkurang dan utang kita juga berkurang. Oke, kemudian masuk ke transaksi keenam, penerimaan tagihan ya atau pelunasan piutang ya. Maka bagaimana pengaruhnya? Yaitu aset bertambah dan aset lainnya berkurang. Di sini maksudnya otomatis kas kita bertambah dan piutang berkurang. Kemudian yang terakhir yaitu transaksi pembayaran beban. Nah, contohnya seperti pembayaran beban listrik, beban air. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi? Yaitu harta berkurang dan ekuitas berkurang. Mengapa seperti itu? Karena pada saat kita membayar beban listrik atau beban air, otomatis kas kita berkurang kan, dan beban listrik tersebut akan mengurangi akun modal. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan bagaimana forum atau bagaimana kalian untuk transaksi itu melakukan pencatatannya ke dalam format ini ya. Format ini jadi nanti transaksi-transaksi yang udah Ibu jelaskan sebelumnya itu kalian akan dicatat ke dalam format seperti ini ya, dimana panduannya itu adalah aktiva sama dengan pasiva atau utang tambah modal ya, dimana di kolom itu ada tanggal, kemudian ada bagian harta. Ingat ya tadi bahwasannya rumus persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang tambah modal. Makanya di sini bagian harta semua ya, akun harta, kemudian utang dan modal, dan yang terakhir keterangan. Nah, jadi transaksi-transaksi nanti yang terjadi itu akan dicatat ke dalam persamaan dasar akuntansi dalam format seperti ini. Nah, untuk pencatatan transaksinya ke dalam format ini, Ibu akan membagikan video selanjutnya ya.
nanti akan Ibu bagikan. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Semoga kalian memahaminya. Kalau kalian kurang paham, maka kalian bisa mencari referensi dari berbagai sumber ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.